saat Pesta Ultah Abang L, kabarnya Lesti membatalkan keikutsertaannya pada acara promo film layar lebar yang dibesut rumah produksinya. Pelantun lagu Menyerah itu tak mau menyerah pada kesulitan yang dihadapinya selama kehamilan anak kedua. Kabarnya Lesti kembali akan menjalani persalinan di sebuah rumah sakit ternama di kawasan Menteng, Jakarta Pusat akhir Desember ini. Andai memungkinkan dan dokter menyatakan dirinya harus melahirkan prematur demi kesehatan ibu dan bayi, maka Lesti ingin menjalani operasi sesar pada tanggal 26 Desember agar putrinya memiliki tanggal lahir yang sama dengan Abang L. Namun mungkinkah dengan teknologi kedokteran terkini, persalinan prematur bisa ditunda beberapa saat? Faktor genetik itu nggak terbatuk faktor anatomi mungkin. Anatomi daripada rahim, misalnya mulut, serviks. Nah itu juga jadi belum sempat saya bahas juga. Faktor anatomi itu bukan faktor genetik, sebenarnya faktor dari sana bahwa kondisi panjang mulut rahim itu pendek. Kalau dia pendek, kadang-kadang dia nggak bisa bertahan lama gitu loh. Jadi nggak bisa sampai kadang-kadang di atas 8 bulan, bahkan di bawah 7 bulan bisa lahir lebih awal. Jadi kita harus siap gitu. Karena kalau bayi dengan lahir prematur itu banyak masalah ke depannya dalam bayi prematur itu ya. Baik dalam nanti lahirnya, dalam suhunya, dalam nanti dari makannya, segala macam itu harus diatur. Ya, jadi kadang-kadang bayi prematur tidak bisa langsung masuk di dalam box, dia harus dalam inkubator. Kelahiran bayi perempuan Leslar memang sudah digadang-gadang warga plus 62. Sosok Lesti yang humble dan jauh dari sensasi membuatnya menjadi kekasih masyarakat. Tak heran saat Lesti mengalami KDRT dari Bilar. Warga plus 62 sempat mengecam Bilar dan mendesak Lesti agar mengajukan gugatan cerai. Namun, pelantun lagu Bawa Aku ke Penghulu itu tak mau melepas laki-laki yang telah membawanya ke Penghulu mengucap ijab kabul pernikahan. Dede sangat menghargai segala perhatian, kasih sayang dan bimbingan kakak yang telah menjadi cahaya dan kekuatan dalam kehidupan rumah tangga kita. Bimbinglah Dede agar Dede dapat terus belajar menjadi lebih baik, menjadi pendamping yang sabar, setia, dan mendukung kakak dalam setiap langkah. Sebagai suami, kakak berjanji akan menjadi suami yang lebih baik lagi. Yang insya Allah bisa memimpin dengan bijaksana, mendukung kamu dengan sepenuh hati, serta menjaga keluarga besar kita. Benar, waktu akhirnya membuktikan bahwa lagu bisa menjadi doa mujarab bagi pelantunnya. Seperti lagu Bawa Aku Penghulu dan lagu Sekali Seumur Hidup yang didendangkan oleh pedangdut asal Cianjur, Jawa Barat ini. Lesti ingin menikah sekali seumur hidup hanya dengan Bilar. Saya pribadi aja yang alhamdulillah Allah kasih kesempurnaan dalam, ya Allah kasih kemudahan dalam berbagai macam hal, tapi masih banyak mengeluhnya. Tetap selalu bersyukur bahwa hidup itu harus tetap terus kita jalani. Saya sebagai suami menerima amanat tulus dari istri saya. Semua yang kamu sampaikan adalah benar, bahwa menjalani rumah tangga ini adalah amanah yang sangat besar yang harus kita jaga bersama dengan keikhlasan serta cinta. Kisah cinta Lesti dan Bilar yang penuh tawa dan air mata kembali terngiang di benak netizen menjelang Lesti mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan makhluk cantik dari rahimnya. Sebuah kebahagiaan paripurna bagi Lesti, andai ia bisa melahirkan bayi cantik dengan selamat dan tak kurang satu apapun, serta tumbuh cerdas seperti Abang L. Tak mau lagi kau tipu, tak mau lagi kau sentuh.
Kemarin siapa yang larang abangnya, yang marahin abang kalau nggak mau nyanyi? Bunda. Gimana marahinnya? Tak wajib, abang tak mau nyanyi ya. Iya bun, abang nyanyi. Dede sekarang lagi sibuk apa kalau boleh tahu? Sibuk yang pedan. Hah? Playground? Emang playground bagian dari kesibukan ya? Iya. Terus Main mobil. main mobil. Mobilnya apa aja kalau boleh tahu sekarang? Mobil balap. Mobil balap itu punya sendiri atau punya bapak? Biasa kan anak-anak sekarang kan dia ngandelin bapak doang tuh. Barang-barangnya punya dibeliin bapaknya. Ini punya kamu sendiri apa punya bapak kamu? Iya bang. Punya papa kamu apa punya kamu? Ini abang. Saya bikin lucu-lucuan aja kemarin di TikTok. Ya, seru sih, maksudnya mereka merespon dan saya pun membalasnya dengan jokes juga. Ya apa namanya? Ya sebetulnya kita udah mempersiapkan beberapa kandidat nama yang pasti namanya tuh nggak aneh-aneh lah, nggak yang masa namanya Rika Labil ya kan, nggak gitu. Kita namanya udah kita siapin namanya karena ini kita namanya juga kita memang sudah pertimbangin dan hasil diskusi bersama juga ya, bukan karena memang saya yang memutuskan sendiri gitu. Saya pasti akan diskusi ke istri gimana sih namanya sayang gitu, terus istri pun nanti akan biasanya istri itu akan minta pendapat sama mama mertua saya gitu, karena mama mertua kan kadang-kadang orang tua dulu kan kadang-kadang suka punya hitungan-hitungan yang unik ya terkait nama, karena nama itu kan benar-benar jadi doa. Kayak dulu ternyata memang kata mama nama Lestari itu kan terlalu berat untuk nama anak saya. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk yaudah deh ganti nama gitu. Namanya apa, dan akhirnya kita memutusin nama Levian. Jadi dan ternyata nama Levian itu termasuk nama yang jarang juga kita temukan di Indonesia. Dan juga menjadi doa yang baik juga untuk anak saya gitu secara arti. Maaf ya tadi muncrat. Paling populer kayaknya bayinya Kak Lesti, karena kan emang dari anak sebelumnya mereka juga punya fans yang cukup banyak kan anak-anak. Kemungkinan besar sih anak dari Lesti ya, karena Abang El itu kan emang udah dari sekarang aja kan fansnya udah banyak banget tuh, apalagi dari Lestinya juga, dari Leslarnya, dari Rizky Bilarnya juga kan fansnya kan udah banyak banget saat di Indonesia. Jadi kalau menurut aku sih Abang El kayaknya bakalan lebih populer deh. Lihat sosok adik seorang Abang El itu gimana ya, secantik apa, apalagi kan katanya si Abang El pengen banget cewek dan kemarin dapet cewek, jadi paling tunggu-tunggu si adiknya Abang El ini. Nah, aku sendiri pasti excited banget ya, kayak nungguin penasaran nih, kayak para sultan lagi kan, kayak anaknya udah mungkin anak pertama dan keduanya udah kita lihat, yang selanjutnya ini seperti apa sih kayak gitu loh. Bayi perempuan Leslar belum lahir, namun sudah banyak masyarakat yang siap menjadi onti online bagi calon bayi Leslar yang disebut adik L. Seperti inilah doa yang diaturkan masyarakat untuk kelancaran persalinan Lesti dan keselamatan si jabang bayi. Secara kerendahan hati kita tentu butuh dukungan dari fans Leslar yang secara komunitas sangat besar ya. Fans jati itu fans yang benar-benar tulus mendukung, itu pasti akan selalu mensupport apapun karya yang kami berikan ya. Pasti excited sih kalau menunggu gimana perkembangan mereka kelahiran nanti, karena kan dengan basic atau background dari keluarga mereka sendiri yang sudah entertain, atau mungkin dari keluarga yang aktor, penyanyi segala macam, mungkin akan menjadi ibaratnya menjadi panutan atau menjadi contoh buat anak-anak yang lain untuk menyontoh hal baik dari mereka itu sendiri. Alhamdulillah, mudah-mudahan juga mereka mau melahirkan anak laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan nantinya ke depannya mereka bisa jadi anak-anak yang soleh kalau cowok, dan begitu juga kalau perempuan menjadi yang anak-anak soleh dan solehah. Intinya berguna buat orang-orang banyak. Dan
Baru sepekan menggelar acara 7 bulanan anak kedua, pedangdut Lesti Kejora gencar dikabarkan bakal melahirkan dalam waktu dekat. Publik dan netizen terlebih penggemar Lesti dan Rizky Bilar suaminya kontan mengingat peristiwa 3 tahun silam jelang kelahiran Muhammad Levrian Al-Fatih Bilar alias Abang L, putra pertama mereka. Saat itu sebagian warga plus 62 dibuat harap-harap cemas lantaran diva dangdut kesayangan mereka harus mempertaruhkan nyawa untuk menjalani persalinan prematur, tepatnya di usia kehamilan 34 minggu atau 8 bulan setengah. Tapi benarkah kehamilan Lesti saat ini lebih ringkih? Karena belum genap 8 bulan, mengingat tanggal 5 Desember lalu, Lesti baru menggelar acara 7 bulanan. Abang udah mau punya adik. Alhamdulillah. Abang senang gak bang? Abang senang? Ay. Mau laki atau mau perempuan abang adiknya? Cewek apa cowok? Cewek apa cowok? Doa saya mudah-mudahan jangan dulu ya gitu. Tapi mudah-mudahan ya minimal secepat-cepatnya bulan 1 lah gitu. Tapi ya tetaplah, maksudnya istri tetap kontrol terus. Selagi saya masih ada dokter pasti akan saya temenin gitu. Dan syukurnya dokternya juga komunikatif banget. Jika menurut diagnosa medis, kehamilan Lesti saat ini baru 7 bulan 1 minggu. Bisa jadi kondisi janin perempuan dalam kandungan Lesti belum siap untuk dilahirkan. Meski begitu, Bilar terkesan pasrah ketika dokter menyatakan bahwa istrinya bakal kembali melahirkan secara prematur. Seperti yang dilansir sejumlah media online, Bilar seolah percaya Bumil yang melahirkan anak pertama secara prematur akan melahirkan anak kedua secara prematur pula. Kemarin sih mules, bukan mules. Jadi mules itu kan biasa kadang-kadang suka pengen bawaannya pengen mau keluar gitu ya. Kemarin sempat diskusi sama dokter juga, dokter Objin ya. Dokter Objin ya. Jadi memang bilang kamu jaga-jaga ya, kalau memang kita harus dilakukan tindakan cito, ya memang harus dilakukan suntik pematang paru. Karena dulu El kan dilakukan suntik pematang paru gitu. Ya kita lihat nanti lah. Tapi ya memang kemarin dokter sudah menginfokan just in case ini kamu, karena kata dokter kemarin biasanya kalau orang yang seorang ibu yang sudah pernah melahirkan secara prematur itu akan kebawa di anak berikutnya, akan menjadi satu riwayat yang memang bisa akan pengulangan gitu. Jadi ya jaga-jaga aja. Jadi kalau usia kehamilan itu yang disebut bayi yang matur itu antara 37 sampai 41 minggu lah ya. Jadi kalau prematur itu di bawah 37 minggu. Kalau kita bicara faktor yang pertama untuk kedua, itu ada risiko yang sama meningkat pada kehamilan kedua. Jadi dilihat dari penyebabnya. Makanya kalau kita sudah ada kelahiran prematur pertama, kita harus menilai apa faktor penyebabnya. Jangan sampai faktor penyebab sudah diketahui kemudian diulang di kehamilan kedua. Pertengahan Desember ini Lesti dikabarkan tengah menyiapkan fisik dan mental sebelum menuju kamar operasi. Tapi benarkah diagnosa melahirkan secara prematur yang Lesti alami sekarang pemicunya berbeda dengan persalinan prematur Abang L 3 tahun silam? Benarkah stres dan kelelahan yang dialami Lesti di trimester terakhir kehamilan memicu persalinan prematur? Jadi kelahiran prematur itu bisa banyak penyebabnya ya. Bisa dari faktor ibunya sendiri atau dari faktor janinnya sendiri. Dari faktor ibu itu juga banyak penyebabnya. Kita bisa melihat dari segi gizi ibunya terutama. Ya, apakah gizi ibunya kurang atau tidak? Karena kalau gizinya ibunya kurang, proteinnya kurang, itu juga berpengaruh terhadap perkembangan babynya nanti. Nah, baby itu juga menjadi faktor penyebab prematur. Dan juga kondisi selaput ketubannya, ya kekurangan protein, kekurangan gizi, selaput ketuban itu gampang pecah. Nah kalau pecah pasti akan lahir lebih awal, ya. Yang kedua adalah faktor anemia, ya dari faktor ibunya. Jadi di mana hemoglobinnya kurang dari yang normal. Sebaiknya ibu hamil itu kan hemoglobin 11 ke atas sampai 12. Jadi kalau kurang anemia, oksigen yang dibawa ke dalam perkembangan bayi, ke dalam juga otot-otot rahim itu berkurang, itu memudahkan terjadinya kontraksi. Ya, faktor lain dari ibu adalah faktor infeksi. Infeksi itu bisa infeksi dari saluran kemih, bisa infeksi dari keputihan, dan terakhir ya faktor
dari ibu tuh hipertensi, ya darah tinggi. Nah darah tinggi daripada ibu juga membuat kondisi yang berbahaya di mana wah ini kondisi yang sampai terjadinya preeklamsi, di mana mau tidak mau bayi harus dilahirkan untuk menyelamatkan kondisi ibunya. Atas ah. Bosan aing. Apa tuh nanya mulu? Beliin mainan enggak? Ya, di media sosial ramai spekulasi penyebab Lesti diprediksi kembali melahirkan secara prematur. Kesibukan Lesti yang super padat bisa jadi membuat rahim Lesti mengalami kontraksi dini seperti yang diungkapkan Bilar. Selama kehamilan, Lesti sibuk merampungkan skripsi, syuting film layar lebar, rekaman, plus berkegiatan yang berkaitan dengan endorse. Bahkan Lesti menjalani sidang skripsi dalam keadaan hamil besar. 2 hari lalu kerja keras Lesti menimba ilmu di bangku kuliah berbuah manis. Skripsi yang dikerjakannya dengan kucuran keringat dan air mata tembus nilai sempurna. Di usia 25 tahun, Lesti akhirnya berhasil menyandang gelar sarjana. Pasca dinyatakan lulus dari Fakultas Ilmu Komunikasi, sebuah universitas bergengsi dengan predikat sangat memuaskan. Mengenakan toga kesarjanaannya, Lesti bangga memperlihatkan baby bump bidadari kecilnya yang masih berada di dalam rahim. Pertama-tama, saya panjatkan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan, panjang umur untuk kita semua karena Allah memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk kita bisa berada di momen yang sangat berharga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah kenangan yang sangat indah untuk kita semua, terutama khususnya untuk saya bisa ada di sini pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah Allah mudahkan dan Allah berikan proses-proses dan perjalanan yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah saya bangga sekali bisa menjadi keluarga besar dari Universitas Mercu Buana. Walaupun saya menyelesaikan kuliah cukup lama, 5 tahun lebih, tapi alhamdulillah semangat saya untuk bisa menyelesaikan perkuliahan ini didorong dan didukung, disupport oleh suami saya tercinta, orang tua saya. Saya kuliah di Mercu Buana dari saya gadis sampai saya menikah. Saya punya anak 1 dan sekarang saya wisuda udah mau 2 bapak ibu anaknya. Untuk teman-teman dimanapun berada, dari manapun kita berasal, kita berada, kita punya atau tidak, mencari ilmu di mana saja dan kapan saja, selagi niat kita yakin bahwa kita bisa mencari ilmu dengan baik untuk kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik dan bisa membanggakan kedua orang tua kita serta keluarga kita, kenapa tidak? Selagi ada kesempatan, lakukan. Besok 14 Desember 2024, Lesti yang kondisinya masih lemah akan menghadiri acara spesial Abang L. Abang L yang seyogyanya berulang tahun pada 26 Desember mendatang akan menggelar pesta ulang tahun lebih cepat karena statusnya sebagai baby ambassador sebuah produk. Di Instagramnya, Lesti memposting video Abang L ketika mengundang warga plus 62 untuk hadir di acara ulta sekaligus launching produknya. Teman-teman abang, jangan lupa
dan saksikan seruan ulang tahun Abang melalui tanggal 14 Desember semuanya hati baby. Kita bakal nyanyi joget main balon dan Abang antisipasi dia spesial buat kalian yang ulang tahun di bulan Desember. Selalu pada tanya Abang lempar balon di rumah camping balonnya tidak bisa diambil. Oh my god. Nggak permisi, Om Bule, permisi mau ambil balon gitu nggak? Enggak. Pemirsa, pasangan selebriti Nikita Willy dan Indra Priawan memutuskan untuk berangkat ke Amerika Serikat dan siap melahirkan anak kedua mereka di negeri Paman Sam itu. Nikita Willy kekeh ingin melahirkan anak keduanya di Cedar Sinai Medical Center, Los Angeles, Amerika Serikat. Tempat yang sama dengan kelahiran anak pertamanya, baby Isa Sander, yang menurut rencananya akan lahir pada bulan Desember. Lantas seperti apa persiapan Nikita Willy jelang persalinannya? Karena anak yang kedua adalah anak laki-laki, jadi kebanyakan tuh kita pakai barang-barang yang punya Isa tapi yang masih bagus. Tapi untuk kayak baju-baju newbornnya, karena waktu itu bajunya Isa sudah kita kasih ke nggak tahu ke siapa, jadi tuh yang dibeli tuh baju-baju newborn aja. Tapi sisanya masih pakai barang-barangnya Isa. Rumah sakit pilihan Nikita Willy dan suami bukan rumah sakit kaleng-kaleng. Sebab tempat Nikita Willy akan melakukan persalinan anak keduanya itu merupakan rumah sakit elit yang berpredikat terbaik di Amerika. Rumah sakit yang dibangun sejak 1902 itu memiliki fasilitas super mewah serta penanganan dokter terbaik dunia. Rumah sakit pilihan Nikita Willy dan Indra Priawan itu bahkan disebut-sebut merupakan langganan para selebritis papan atas Hollywood. Mulai dari keluarga Kardashian, Kylie Jenner, Beyonce, Britney Spears, hingga Victoria Beckham. Ini pertanyaan yang banyak banget kalian tanyain dan semua orang tanyain. Mungkin kamu bisa jawab. Kenapa akhirnya memutuskan untuk memilih lahiran di LA? Mungkin kamu bisa jawab dari sisi kamu dulu. Sebenarnya ada beberapa hal. Tapi hal yang pertama adalah karena kita pengen mendapatkan fasilitas kesehatan yang terbaik buat anak kita dan buat Niki saat melahirkan. Dan yang kedua, karena kita tahu kondisi COVID sekarang kan agak tidak terkendali ya. Jadi kita pengennya pas Nikita melahirkan dan babynya lahir mendapatkan perawatan yang terbaik gitu. Dan waktu itu sudah diskusi sama beberapa keluarga dan beberapa teman-teman yang sudah pernah merasakan lahiran di sini. Mereka bilang semua fasilitas kesehatan, semua dokternya, rumah sakitnya itu benar-benar bagus dan kita juga cocok. Jadi akhirnya kita decide buat lahiran di sini. Iya, dan banyak sekali benefits yang bisa aku dapatkan sebagai ibu hamil ketika kita stay di sini. Tanggapan aku tentang dia yang memilih demikian, semua perempuan pasti akan seperti dia. Itu tanggapan aku. Aku sih setuju banget. Itu impian semua wanita. Kalau sanggup, apa salahnya? Boleh, memang aku setuju banget dengan apa yang sudah dia pilih dan dia lakukan dan akan dilakukan. Iya, Niki itu anak yang sangat periang, terus udah begitu lucu. Karena aku taunya dulu ya lucu, udah gitu ngoceh-ngoceh paling banyak lah seperti itu. Dan anaknya memang pinter sih. Impian Nikita Willy melahirkan anak keduanya di rumah sakit elit nan mewah dengan harga puluhan juta per malam itu akan segera menjadi kenyataan. Sebab Nikita Willy dan keluarga sudah berada di Los Angeles dan sedang menikmati kebersamaannya dengan keluarga. Melalui video berbagi, Nikita Willy dan suami berkisah soal mengajak baby Isa, putra pertama mereka, menikmati suasana di Los Angeles. Jadi
kita ajak Isa ke tempat-tempat wisata yang memang kids friendly di San Diego. Salah satunya adalah San Diego Zoo. San Diego Zoo tuh ternyata besar sekali. Jadi awal-awal kita diajak buat naik bus keliling-keliling zoo-nya, saking besarnya. Jadi kita udah ada bayangan kita mau stop di mana. Dan untungnya di San Diego Zoo itu ada kayak kereta gantung buat anterin kita dari sisi yang kiri ke sisi yang kanan dan juga sebaliknya. Wow. Dulu aku selalu dibawa sama papaku soalnya ke sana. Tapi sekarang udah beda banget sih, udah bagus ya. Dan sekarang tuh ada kayak theme parknya gitu. Ya kan? Ada kayak roller coaster, ada mainan anak-anak kecil. Dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Jadi kayak mungkin dulu ada cuma nggak dibawa, kali nggak tahu. Cuma seingat aku nggak ada. Tapi kayak bisa ke SeaWorld tapi sekalian main theme park gitu ya. Dan kemarin untungnya pas kita lagi ke SeaWorld nggak terlalu rame. Iya. Ya kan? Nggak tahu kenapa kayaknya di sini tuh setiap hari Selasa sama Rabu ya. Senin Selasa. Oh, Senin Selasa itu pasti theme park dan permainan yang publik gitu tuh pasti sepi banget. Dan harganya tuh jadi kayak lebih murah. Tapi kalau udah mulai hari Rabu sampai weekend itu jadi langsung rame banget. Mungkin kalau misalkan ke tempat-tempat rekreasi atau theme park dan zoo atau kemanapun di sini mungkin bisa coba hari Senin dan Selasa. Most likely lebih sepi daripada hari Rabu sampai hari Minggu. Dan bukan kalau hari libur sih tetap rame ya. Iya. Hal yang lumayan aku takutkan sih sekarang. Aku takut banget Isa cemburu sama adiknya. Dan takutnya dia belum bisa mengerti bahwa cinta dari orang tuanya itu nggak akan terbagi. Cuma yang aku dan Indra lakukan adalah kita sudah memperkenalkan bahwa akan ada adik kecil keluar dari perut ibu. Jadi dari sekarang sudah diajak ngobrol Isa ke perut aku. Bahkan dia sudah kasih nama, terus dia suka ajak ngobrol babynya. Dan aku suka bacain dia buku judulnya Menjadi Kakak. Jadi dia tahu apa yang akan terjadi nanti. Terus beberapa kali pada saat lagi ultrasound, lagi USG, kita bawa Isa buat tahu kayak, oh ini dalam ibu tuh ada baby bentuknya seperti itu. Jadi kurang lebih dia ada bayangan apa yang akan terjadi nanti di bulan Desember. Dan sekarang ini setiap malam dia suka bilang kayak, keluar dong, kok belum lahir, aku kan mau main gitu. Terus aku selalu bilang kayak, sabar ya, adiknya lahir di bulan Desember. Nanti Isa bisa bantu jaga adiknya ya. Terus kita ke USS Midway. USS Midway ini adalah museum yang dibuat dari kapal induk. Jadi ini kapal induk aircraft carrier Amerika yang udah nggak kepake lagi dan sekarang dijadiin museum. Sekarang kita lagi mau masuk USS Midway Museum. Jadi kapal ini adalah kapal perang, kapal induk yang atasnya itu ada landasan pesawat. Dan ini sekarang menjadi museum. Nggak tahu ini kapal masih dipakai apa enggak, cuma kelihatannya sih kayak masih bisa dipakai ya. Tuh, lihat. Jadi ini kapalnya yang kayak gini nih. Ini kan udah kapal banyak. Nah, ini yang USS Midway Museum ini adalah kapal yang seperti ini, yang atasnya ada landasan. Ayo Is, kita lihat Is. Sini Is. Bukan hanya kunjungan wahana, Nikita Willy juga melakukan sesi pemotretan kehamilan. Serunya, maternity shoot yang diposting di media sosial seolah menunjukkan momen elegan dan penuh kasih sayang dalam keluarga mereka, bertemakan kehangatan dengan latar belakang pemandangan natural bernuansa pastel, diiringi caption, 39 weeks and counting, we are ready whenever you are, baby boy. Nikita Willy sepertinya benar-benar siap melahirkan anak keduanya secara normal. Sebab pada trimester kedua, ia tak meninggalkan aktivitas olahraganya. Bahkan ia masih sanggup berolahraga berat seperti pilates. Aksi Nikita Willy melakukan olahraga berat sempat membuat warganet syok sekalipun dibantu oleh pelatihnya.
Bagaimana tidak, gaya olahraganya dianggap bukan pemandangan biasa yang ditangkap mata publik. Sehingga warganet banyak yang khawatir dengan kondisi janin yang dikandung Nikita Willy. Namun dengan alasan jika Pilates merupakan olahraga yang aman untuk ibu hamil. Sebab olahraga itu mampu melatih otot dasar panggul dan serta punggung, serta membentuk postur tubuh agar dapat melancarkan persalinan. Tiga bulan pertama, dokter akhirnya membolehkan aku untuk olahraga. Olahraganya sih nggak ada olahraga khusus ya, karena memang dari awal sebelum hamil pun aku suka olahraga. Jadi aku benar-benar melakukan apa yang sering aku lakukan, seperti pilates, yoga, lifting weight, terus jalan tuh penting banget. Jalan tuh bisa satu hari 10.000 langkah atau kayak 8.000 at least. Itu yang masih terus aku lakukan. Pola makan pastinya berbeda, karena sekarang kan kita mempunyai bayi dalam perut kita yang harus diberikan nutrisi yang sangat baik. Kalau sebelum hamil mungkin aku kadang-kadang bisa makan apapun yang aku mau, cuma kalau sekarang aku lebih mementingkan nutrisinya. Kayak misalnya aku lebih mementingkan protein-protein hewani yang aku makan, terus aku nggak terlalu banyak mengkonsumsi gula. Pokoknya aku lebih lebih memantau apapun yang masuk ke dalam mulut aku sekarang. Sederet persiapan persalinan anak kedua Nikita Willy semakin matang. Ia bahkan mengaku sangat siap memberikan adik yang sehat bagi baby Isa. Kebahagiaan yang tengah dirasakan itu seolah menghapus kenangan pahit pengalaman keguguran yang dialaminya pada awal kehamilan anak keduanya di bulan Januari 2024. Pemeran Married by Accident itu bahkan sempat membagikan sejumlah momen sulit. Walau pada akhirnya ia mengaku beruntung memiliki suami yang tak mengendurkan dukungannya. Ya, jadi waktu aku keguguran tuh sekitar bulan Januari ya kalau nggak salah. Lalu dokter menyarankan untuk menunggu 3 cycle sampai bisa hamil kembali. Cuma aku tuh selalu berdoa, karena aku tuh pengen banget punya anak kedua. Aku selalu berdoa, ya Allah berikanlah aku anak kedua di saat aku siap dan di waktu yang tepat. Dan ternyata alhamdulillahnya setelah cycle pertama, cycle kedua sudah tidak menstruasi lagi. Dan ternyata hamil. Oh, it was hard. Awalnya susah banget dan agak trauma. Setiap ke kamar mandi itu trauma banget karena aku menemukan aku keguguran tuh waktu itu di kamar mandi apartemen di depan lift. Jadi setiap masuk kamar mandi itu rasanya tuh sedikit trauma. Cuma aku selalu percaya apapun yang terjadi ini pasti adalah yang terbaik. Jadi lama-kelamaan rasa trauma itu hilang. Dan ya alhamdulillah udah baik-baik aja sekarang. Di hamil kedua ini 3 bulan pertama tuh kayak ada rasa mual sedikit walaupun gak sampai muntah. Ketika waktu hamil pertama gak ada mual sama sekali. Tapi di kehamilan kedua ini lumayan ada mual. Terus jadinya males banget, jadinya cuma mau tidur-tiduran doang di 3 bulan pertama. Sih enggak ya. Dari kehamilan pertama pun juga aku merasa aku gak ada ngidam sama sekali. Cuma palate aku tuh jadi agak berubah. Biasanya aku tuh suka banget manis, tapi di kehamilan pertama dan di kehamilan kedua ini aku sama sekali nggak mau manis. Aku cuma mau makan yang asin, gurih, ataupun pedas. Hai adek, Niki, selamat ya sayang. Aduh seneng banget, udah yang kedua ya. Aku aja baru 1, ya sudah lah ya. Selamat ya sayang. Kini Nikita Willy merasa sudah sangat siap melahirkan anak keduanya. Bukan hanya ia akan melakukan persalinan di rumah sakit elit, namun ia merasa aman di tangan dokter terbaik di Amerika Serikat itu.
Mimpi Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak memiliki bayi perempuan akhirnya terwujud pada 2 Desember lalu. Tetapi benarkah anak kedua mereka, Don, yang baru berusia 2 tahun, auto ngambek ketika perhatian mama papanya terbagi untuk adik perempuannya yang baru lahir? Dijuluki bocah green flag oleh netizen, seperti apa kesabaran El Barak dalam menjaga kedua adiknya? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya, Donna Arsinta, undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista setiap Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Pemirsa, mimpi Jessica Iskandar untuk bisa memiliki anak perempuan yang akan menjadi best friend-nya seumur hidup akhirnya terwujud. 2 Desember lalu, Jedar dan Vincent Verhaak baru saja dikaruniai anak perempuan. Butuh perjuangan panjang bagi Jedar dan Vincent untuk bisa mendapatkan anak perempuan. Sempat mencoba secara alami, namun akhirnya keduanya memilih bayi tabung atau in vitro fertilization. Iya, Jedar memang seolah memang ngotot untuk mendapatkan anak perempuan lantaran sejak lahir dirinya dikelilingi kakak laki-laki dan 2 anaknya pun laki-laki. Tak ayal saat dinyatakan hamil anak perempuan, keduanya pun terlihat happy. Dan Jedar pun bahagia saat diperbolehkan pulang, bahkan langsung stok ASI untuk bayi perempuannya. Kita syukuri stok ASI-nya, baby. Ini ASI yang masih kolostrum, bakal aku habisin duluan. Oh, masih kolostrum banget ini. Nah, kalau ini yang stok pumping terbaru semenjak pulang ke rumah. Yeay, semangat! Karena adek kan DBF, jadi menyusui langsung. Pas pompa, ASINya aku tampung dulu di sini. Rasanya senang, bahagia, bersyukur. Kan aku kan lahir dari kakak beradik yang 4 laki-laki, aku perempuan sendiri. Jadi seumur hidup selama ini nggak punya saudara perempuan gitu, nggak ada adik perempuan, nggak ada kakak perempuan, adanya kakak laki-laki aja 4, dan itu bikin pusing. Sekarang Tuhan kasih anak perempuan itu rasanya bahagia banget karena bisa ngerasain apa ya, kayak ada best friend gitu, kayak she will be my future best friend. Nanti kita bakal banyak melakukan hal-hal yang girly berdua gitu. Jadi aku happy banget, bahagia banget. Semua spesial. Kalau buat aku sama Vincent sih, buat kita anak itu karunia Tuhan. Mau gender perempuan, gender laki-laki, semuanya spesial. Tiga-tiganya spesial, tiga-tiganya kita kasih sayang yang sama. Congratulations buat Jedar bersama keluarga, senang banget. Pokoknya apapun itu selalu bahagia lahir batin, selalu mendapatkan keberkahan, rezeki selalu ada. Jedar orang baik, gue kenal udah lama juga, dan ya menambah lagi kebahagiaan. Pokoknya all the greatest for the family. Sekarang masih belum, cuman ya pasti insya Allah nanti saya teleponnya. Pokoknya buat Jedar semangat selalu. Selalu pantau Jedar lewat Erik, karena kan tahu kalau udah begitu nggak mungkin sempat juga jawabin teman atau apa. Jadi aku udah minta dikabarin kalau udah agak enakan biar bisa ketemu, karena sekarang kan kemarin masih panik semua, ada perdarahan atau apa gitu. Jadi tadi udah chatting Jessica lagi, masih nunggu kabar sih. Yang pasti kita selalu mendoakan dari sini. Kalau belum datang, kadang-kadang kalau kayak gitu serba salah kan, kita care perhatian mau datang tapi takut ganggu, takut malah merepotin orang istirahat gitu. Jadi makanya aku masih nanya dulu. Kehadiran bayi perempuan di keluarga kecilnya rupanya juga disambut hangat oleh kedua kakak
El Barak dan juga Don Azayah Jan Verhaak. Sebagai anak sulung, El lah yang begitu antusias menanti kepulangan sang adik ke rumah. El yang sempat menangis saat mengetahui kondisi Jedar yang sempat drop, namun akhirnya happy saat mengetahui jika mama dan adiknya baik-baik saja. El pun senang lantaran ia bisa menggendong adik perempuannya itu. Benarkah El berjanji kepada Vincent tak akan membuat adik menangis? Mereka udah tahu lah, di rumah aku sering dicandain. Wah, ini kakak El sama kakak Don, bentar lagi kalian punya adik cewek nih. Yang ngerti El sih sebenarnya. Kalau baby Don cuma iya. Masih 2,5 tahun kan. Cuma aku sering bercandain El, awas ya ini jadi princess papa, awas kamu bikin nangis loh. Kalau sama Don silakan kalian berantem ya kan, anak laki, tapi awas ya sama princess. Terus dia jawabnya kayak yeah whatever dad, kayak ya usianya udah 10 tahun, lucu. Ya, kondisi Jedar memang sudah membaik pasca sempat mengalami pendarahan pasca persalinan. Namun, tak dipungkiri, kini Jedar harus memulihkan rasa traumanya usai melahirkan. Ya, Jedar memang tak menyangka jika proses kelahiran anak ketiganya kali ini butuh perjuangan hingga harus mempertaruhkan nyawa. Pasalnya saat melahirkan anak pertama dan keduanya yang dijalani melalui persalinan normal, semuanya berjalan mulus. Namun entah mengapa di kelahiran anak ketiga Jedar harus mengalami pendarahan hingga harus menjalani transfusi darah. Lantas seperti apa perjuangan Vincent untuk bisa menyembuhkan rasa trauma Jedar? Benarkah Jedar sempat tak sadarkan diri usai mengalami pendarahan? Rasanya tuh pernah nggak jongkok tiba-tiba berdiri cepet-cepet terus rasanya kelengan. Nah kelengan itu mungkin nggak 3 detik tapi mungkin on off aja sebenarnya, tapi sadar. Aku ajak ngobrol nyambung tapi mungkin jawabannya 0,3 detik lebih lama. Ada delay gitu. Ada delaynya. Cuma sadar kok. Khusus untuk istriku yang sangat kuat yang bisa melewati proses ini semua. Aku sampai nggak bisa ngomong. Ya. Kalau kita berbicara perdarahan pada saat persalinan, itu memang sebagian besar itu karena memang adanya gangguan dari kontraksi rahimnya. Ya, itu yang paling sering terjadi, atau atonia, di mana pada saat dia lahir kontraksi uterus itu tidak bisa baik untuk mengembalikan kepada kontraksi yang normal, sehingga perdarahan itu tidak bisa berhenti karena begitu lepasnya plasenta, rahim itu harus berkontraksi. Itu yang paling sering sih pada ibu yang melahirkan. Di samping faktor-faktor lain banyak, misalnya faktor karena luka, perlukaan, ya, atau karena plasenta yang susah lahirnya, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan gitu. Ya, berbeda dengan selebriti lainnya yang memilih melahirkan melalui operasi sesar. Jedar yang usianya sudah menginjak 38 tahun justru memilih melahirkan secara normal. Meski dirinya harus berjuang melawan rasa sakit berjam-jam demi bisa melahirkan anaknya dengan selamat ke dunia. Beruntung Vincent sebagai suami selalu setia mendampingi Jedar selama proses persalinan. Lantas, apa alasan Jedar memilih melahirkan secara normal? Kalau untuk proses normal sih memang yang selalu aku harapkan ya, supaya bisa selalu melahirkan dengan cara normal. Karena anak pertama, anak kedua juga dengan proses normal. Jadi berharap banget kalau anak ketiga bisa normal. Dan kalau untuk tanggal cantiknya tanggal 2 Desember itu sebenarnya itu aku afirmasi kepada diri sendiri dan juga baby. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di tanggal 2 Desember gitu.
Kalau saat ini sih saya masih trauma ya, masih takut gitu, masih dalam proses recovery juga gitu. Cuma biasanya hal-hal kayak gini akan menjadi kenangan yang indah, apalagi ketika ketemu sama sang buah hati. Jadi kalau kita sebut namanya high risk ya pregnancy, kehamilan resiko tinggi itu pada ibu di atas 35 tahun. Kenapa? Karena pada ibu di atas 35 tahun resiko untuk kehamilan dan juga kelahiran tuh komplikasinya cukup tinggi ya. Dalam kehamilan resiko terjadi hipertensi, resiko terjadi diabetes gestasional, resiko juga terjadi hipertensi preeklamsi ya, juga resiko terjadinya perdarahan tadi yang disebut perdarahan antepartum atau placenta previa atau solusio placenta dan lain-lain. Dan itu ada resikonya, termasuk nanti kelahirannya. Jadi makanya memang mau tidak mau ibu yang hamil dan melahirkan di atas 35 tahun harus lebih ekstra hati-hati di dalam persiapan untuk melahirkan dan penanganannya gitu. Meski harus melewati proses menegangkan selama persalinan, namun Jedar bahagia lantaran kini keluarganya semakin lengkap. Jika sebelumnya Jedar dan Vincent sesumbar ingin memiliki banyak anak, benarkah pasca melihat perjuangan Jedar melahirkan, Vincent tak ingin lagi menambah momongan? Benarkah meski mengaku trauma, Jedar tetap ingin menambah momongan? Untuk saat ini mungkin yang tadi istri saya bilang kalau buat sekarang fokus ke pulih aja dulu ya kan, karena masih ada trauma dari rasa sakit dan itu sesuatu yang wajar lah. Cuma siapa tahu mungkin 2-3 tahun kemudian berubah pikiran, terus ada mungkin rasa ternyata apa yang saya lewatin ini benar-benar worth it, kita kan nggak tahu. Yang dari juga Jess bilang anak itu emang anugerah Tuhan itu ya kan. Kehadiran anggota baru di keluarga kecilnya seolah menjadi kado Natal terindah bagi Jedar dan Vincent. Sayangnya, hingga kini keduanya masih merahasiakan siapa nama anak perempuannya kali ini. Benarkah keduanya akan mengumumkan nama anak perempuannya saat acara Natal nanti? Biar spesial dan itu ritual keluarga saya. Kita nggak mau umumin dulu, biarlah orang rumah keluarga kita yang tahu dulu sebelum di luar rumah yang tahu. Berarti sudah menjadi ritual keluarga? Enggak semuanya tahu, nanti di rumah kita akan ada acara kecil buat keluarga khususnya untuk ya perkenalkan anggota barunya. Karena kan selama ini anak kita dua-duanya cowok, jadi ini something special, jadi kita juga mau namanya sangat spesial, jadi kita nggak mau buru-buru. And also thank you to my wife, my lovely wife. Research dan arti namanya itu semua sebenarnya di tangannya dia. Jadi pas saya pun juga baru tahu namanya tuh 1 hari setelah lahiran. Sebenarnya ada beberapa nama-nama maksudnya yang dia sebut, tapi aku nggak tahu pastinya apa. Tapi one day after giving birth, ternyata namanya spesial banget dengan artinya dan maknanya. Kembali lagi itu hak mereka ya, kita juga nggak bisa memaksa mereka, walaupun mereka public figure, walaupun mereka mungkin selebriti atau penyanyi dan segala macamnya, kan itu kembali lagi hak mereka mau memposting atau enggak. Jadi kita ya hanya bisa support aja lah.